turunnya. Dari ada beberapa tim yang akan turun. Misalkan kalau dari tim saya sih istilahnya dari service quality, itu memberikan arahan. Nah, di mana sih kesalahannya? Apakah kesalahan yang pelayanan atau memang nasabah punya masalah yang dibawa ke kantor kami? Jangan sampai bukan kesalahan customer service kesalahan dari yang melakukan pelayanan, tapi yang dilayani memang lagi ada masalah. Betul. Terus dibawa-bawa ke survei. Betul. Tapi intinya kalau misalkan kita bergerak di bidang pelayanan jasa, memang sih tidak ada yang nasabah bersalah istilahnya. Karena bagaimana cara kita menanggapi permasalahan itu aja. Kita layani dengan maksimal, kita lakukan, terus kita pecahkan masalah dengan maksimal, yakin. Pasti jadi harus ada solusi dan harus memang kalau kita di pelayanan jasa itu solusi yang utama. Kalau di customer service itu atau di pelayanan jasa itu kita harus tahu nih karakter nasabah. Iya, orang-orang yang datang kita harus tahu. Kalau misalkan yang lebih tua berarti kita harus panggilnya seperti ini. Lebih muda, lebih yang mahasiswa, kita harus tahu. Kita bisa masuk ke sana. Dan itulah kekuatan customer service atau di pelayanan jasa yang memang kita harus masuk ke beberapa aspek dan umur. Begitu Mbak Oki. Jadi harus dipahami siapa lawan bicara kita. Jadi kita belajar juga dalam ilmu komunikasi seperti itu. Kalau kita ingin membuat pembicaraan kita dipahami oleh audiens kita atau yang lawan bicara kita harus tahu dulu siapa sih dia, terus umurnya, gitu. Jadi harus ketahuan dulu. Benar sekali, berbicara nih tentang komunikasi ya Kak. Standar komunikasi pelayanan di perusahaan Kakak itu seperti apa? Pelayanan yang komunikasi dengan customer gitu ya. Nah, komunikasi yang biasanya kita berikan ke nasabah atau customer kita itu memang ada standar yang pertama. Jadi komunikasinya itu tidak semerta-merta kita berbicara langsung. Jadi ada step-step. Misalkan contoh aja pada waktu kita terima nasabah, kita harus yang pertama contoh misalnya kita berdiri menyambut nasabah. Itu harus dan wajib. Karena kita nggak boleh dong nasabah datang kita sambil duduk, nggak boleh. Jadi ada beberapa komunikasi yang istilahnya adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi tubuh kita pun juga bisa menggambarkan bahwa kita terima customer itu. Jadi komunikasi yang digunakan adalah memang komunikasi yang baik istilahnya ya. Tapi untuk komunikasi yang secara general itu adalah komunikasi bagaimana kita hadapi customer atau pelanggan kita. Ada aturan suara Kakak? Ada gimana tuh? Betul sekali. Jadi kalau untuk aturan suara itu istilahnya kita tidak bisa lebih besar daripada suara. Contoh misalkan nih saya Mbak Oki datang nih ke saya, selamat pagi. Nah ada beberapa standar yang harus kita lihat. Selamat pagi, terus menyambut nasabah kita tunduk. Berarti ada beberapa standar lah yang memang di semua bank pasti ada. Gestur juga diatur ya Kak? Betul, jadi tidak bisa yang gestur menolak, gestur yang memang defense istilahnya. Dan orang semua pasti lihat kalau kita sebagai nasabahnya, kita sebagai customer, kita udah masuk satu kantor, pasti kita disambut mulai dari security-nya, terus customer service-nya, kita akan digali apa keinginan kita, apa tujuan kita, seperti itu. Jadi memang kalau misalkan kebanyakan perusahaan itu mewakili bagian depan adalah pelayanan jasa, dimanapun. Jadi kayak ujung tombak gitu. Betul. Ya, jadi bukan marketing aja. Marketing pun akan jadi ujung tombak karena menjadi presentatif dari satu perusahaan. Bagaimana cara dia bersalaman, bagaimana cara dia menyapa customer atau nasabahnya, itu sangat ujung-ujungnya adalah jasa, pelayanan. Benar, seperti itu. Jadi gitu ya, kalau misalkan kita jadi customer service, semuanya tuh serba diatur, serba seragam karena ada standar ya Kak. Ada standar. Itu harus dipenuhi loh semua customer service. Betul. Itu harus memenuhi standar operasional prosedur. Customer service, teller kah, security kah, semua mempunyai standar operasional masing-masing ya Kak ya. Betul. Jadi standar operasional prosedur itu ada lembaran-lembarannya ya. Jadi kalau misalkan kemarin saya sudah sampaikan ke mahasiswa ya Kak ya. Jadi standar operasional prosedur itu bukan dibuat untuk satu perusahaan, enggak, tapi standar operasional prosedur di tiap posisi jabatan. Ya Kak ya, benar ya Kak ya? Betul, betul. Jadi misalkan nih SOP yang ada di customer service, SOP yang ada di teller. Jadi kita berbicara di pelayanan yang ada di perbankan nih Mbak Oki ya. Jadi otomatis
pada kita jadi teller ada SOP-nya, terus di customer service ada SOP-nya juga, di security ada SOP-nya. Jadi saya jelasin sedikit. Kalau misalkan di customer service, SOP-nya ada cara berpakaian, cara berdiri, cara menyelesaikan pembukaan. Kalau misalkan di pelayanan jasa atau penjualan barang, itu ada standar dan ada waktu. Misalkan kita menyelesaikan komplain, itu cuma 10 menit, itu harus ada solusinya. Nah, kalau misalkan di teller nih atau di perbankan, nah itu biasanya pada waktu penerimaan uang tunai itu ada tuh 10 menit atau 5 menit, dan ada biasanya perusahaan-perusahaan perbankan atau perusahaan-perusahaan jasa itu memberikan apresiasi kepada karyawannya apabila dalam sebulan itu atau dalam setiap semester ada achievement atau ada reward yang dijanjikan, bahwa kalau misalkan dalam 6 bulan itu transaksi tidak ada minus, tidak ada cancel, dan pelayanan ke nasabah handling komplainnya itu bagus, itu ada reward pastinya. Oh gitu ya Kak ya. Jadi tentu saja kalau di dalam pelayanan prima sudah saya sampaikan juga kepada mahasiswa ya Kak ya, bahwa waktu dalam pelayanan itu juga sangat penting, karena customer itu pengennya waktunya nggak habis di situ saja. Betul. Gitu ya. Jadi setiap orang kan, setiap manusia, masyarakat, customer, nasabah mempunyai urusan lain ya, selain mengurus apa yang ada di dalam pelayanan ini. Jadi kalau kita memberikan waktu yang tidak pasti ya, tanda kutip tidak pasti, pasti mereka akan mengeluh bahwa perusahaan tersebut tidak profesional. Betul, dan istilahnya itu adalah standar pelayanan. Benar. Standar pelayanan. Kita misalkan customer service, 15 menit sebelum pelayanan dibuka, kita sudah harus siap, ready 100%. Dari muka kita yang harus tetap segar, otomatis itu jasa atau pelayanan itu sudah harus pasti, itu yang harus diperhatikan. Makeup juga diatur ya Kak ya? Ya, kalau untuk jasa atau di perbankan, mulai dari warna lipstick, lengkungan alis, itu semua harus diperhatikan. Kalau yang cowok itu biasanya lebih ke kumis, nggak boleh panjang, tidak boleh brewokan, harus bersih. Bersih, betul-betul bersih yang memang enak dipandang. Jangan sampai ada customer service atau yang melakukan pelayanan brewokan, betul, berantakan bajunya, kerak nggak tahu kemana. Betul ya, sekali. Jadi memang ada standar. Makanya diperlukan namanya standar operasional prosedur. Jadi kalau ada pegawai dalam bidang pelayanan yang tidak memenuhi standar operasional prosedur, nah bisa disanksi ya Kak ya, pasti ya. Betul, otomatis. Mungkin ditegur dulu ya. Jadi kalau untuk di perusahaan pelayanan jasa itu biasanya ada istilahnya pengurangan poin. Karena dalam satu semester atau dalam setahun itu ada yang namanya kita di pelayanan jasa itu mengumpulkan poin-poin. Misalkan kita menghandle komplain yang sangat bagus, itu ada beberapa poin. Dari standar poin itu misalkan ada 5. Nah, misalkan nih kita ada di customer service untuk pembukaan rekening misalkan. Kalau dia di bawah 5 menit, itu bisa dapat poin 3. Kalau dia lebih cepat lagi dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, itu bisa sampai 5 poin. Dari kehadiran, dari absensi, bagaimana cara dia melayani, itu semuanya dapat poin. Jadi ada standar pelayanan dengan semua istilahnya dari bawah kita tadi diatur ya. Sebenarnya diatur kalau misalkan itu adalah habit kita yang memang jiwa kita melayani, jadi nggak merasa diatur. Betul. Jadi istilahnya kebiasaan kita bisa diapresiasikan ke masyarakat. Benar, ini kan juga bukan hal negatif ya. Betul sekali. Ini hal positif yang membuat kita akan berpenampilan lebih menarik, lebih rapi. Betul ya, sekali. Jadi tadi kan Kakak sampaikan nih bahwa di perusahaan Kakak sendiri sering diberikan reward mungkin dari pegawai-pegawai yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur ya, betul ataupun sekali. Melebihi maksimal ya, maksimal itu. Betul. Jadi harus maksimal. Jadi itu bisa kita katakan bahwa perusahaan Kakak ini telah memberikan apa ya, reward sebagai motivasi supaya para pegawainya atau para pekerjanya itu lebih semangat dalam bekerja dan bisa mencapai pelayanan prima lagi yang lebih tinggi. Motivasi. Benar. Ada motivasi yang diberikan, ada apresiasi. Jadi kita dalam bekerja, kenapa saya bisa 8 tahun saya berbagi pengalaman di bawah dia. Jadi kenapa saya bisa bertahan? Siapa tahu nanti ada yang membuat perusahaan kan. Betul sekali. Jadi bisa ajang promosi lagi Jadi bagaimana kita mencintai pekerjaan kita? Betul. Bagaimana kita dalam pekerjaan kita? Bagaimana kita melayani dengan tulus?
bagaimana kita resapi setiap pagi. Jadi pada waktu kita bangun pagi untuk bekerja itu memang dorongan dari hati. Kita kan tadi udah bicara nih tentang komunikasi pelayanan. Misalkan nih Kak ya, komunikasi pelayanan di perusahaan Kakak ini tidak baik dan buruk lah. Apakah bisa berdampak pada perusahaan secara garis besar seperti itu? Betul sekali. Jadi kalau misalkan ada komunikasi yang tidak bagus, komplain terlalu banyak, itu akan berpengaruh. Yang pertama, reputasi. Ketidakpercayaan customer, ketidakpercayaan nasabah itu akan berdampak. Yang tadinya dia percaya misalkan nih mis-selling, ada produk yang kita jual salah, nah otomatis itu akan berpengaruh apalagi di jasa. Contoh kecil aja nih, kalau saya dulu pernah kan jadi sales promotion boy. Nah, saya akan menjelaskan apa manfaat dari barang saya. Jika saya menjelaskan secara salah, nah itu otomatis akan berpengaruh dari keluarnya barang saya. Terus ya itu istilahnya adalah dampak yang sangat luar biasa. Istilahnya sih keburukan kita itu akan menghapus kebaikan kita selama setahun. Jadi walaupun kita udah prima, udah kita setulus hati, tapi jika ada kesalahan yang mencoreng satu customer atau itu sangat berpengaruh. Itu sangat tidak bagus untuk citra kedepannya. Dan kepercayaan customer kita pasti yakin itu akan menurun. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi penting sekali sebenarnya komunikasi dalam pelayanan itu diterapkan dengan baik ya Kak. Iya, betul sekali. Dan supaya suatu perusahaan itu bisa berkembang baik, bisa mencapai pelayanan sesuai yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Betul. Ya, karena komunikasi yang bagus kepada customer akan menumbuhkan kepercayaan. Istilahnya kepercayaan yang timbul itu akan berdampak kemana-mana, otomatis keluarga mereka. Nah kan ada beberapa pertanyaan tuh, apakah Anda kalau misalkan di pelayanan jasa pasti akan ada timbul pertanyaan, apakah Anda ingin mereferensikan ke keluarga terdekat Anda? Benar. Itu pasti. Benar. Nah otomatis dari situlah istilahnya adalah marketing kita yang tidak kita kenal, tapi dia memasarkan secara tidak langsung, seperti itu. Kata orang sih sebenarnya memang ya memasarkan dari mulut ke mulut itu akan lebih berhasil dibandingkan beriklan katanya. Betul. Kalau beriklan kita lihat saja lewat. Tapi kalau untuk omongan yang berkesan di customer, yakin dia akan kembali, dia akan datang dengan orang-orang baru, dengan customer baru, dengan pelanggan baru yang akan menjaga perusahaan itu. Kalau misalkan di jasa ya, kalau di jasa memang banyak, misalkan penjualan, terus untuk perbankan, itu semuanya pasti dengan jasa berpengaruh banget untuk komunikasi yang baik dan harus dijaga. Betul. Jadi ya begitulah, untuk mencapai pelayanan prima pasti harus ada komunikasi yang baik. Bukan cuma komunikasi sih, banyak sebenarnya. Aspek. Tapi itu adalah salah satu hal penting ya dalam mencapai pelayanan prima. Betul. Nah Kak, kita kan bicara tentang komunikasi. Kalau kita berbicara tentang komunikasi pelayanan, bukan hanya face to face aja ya Kak ya. Betul. Jadi sekarang kan kita ketahui dunia digitalisasi kita di Indonesia ini sudah berkembang pesat. Nah dari hasil penelitian aja, survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet ini Kak sudah menunjukkan bahwa 210 juta penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Nah itu dari 272 juta penduduk, jadi hampir sepenuhnya ya menggunakan internet. Nah Kak, melihat perkembangan digital ini pasti keperluan atau kebutuhan masyarakat semakin meningkat ya Kak. Karena melihat persaingan beberapa perusahaan swasta di luar sana yang menunjukkan bagaimana sih mereka melakukan pelayanan dengan menggunakan teknologi dengan cepat, sehingga kebutuhan masyarakat ini jadi lebih tinggi gitu nih Kak. Betul. Karena melihat wah di sana tuh lebih bagus, di sini saya nggak mau. Nah, apakah perkembangan teknologi ini menjadi dampak buruk nih buat perusahaan Kakak, ataukah menjadi peluang ini nih Kak? Nah, kalau untuk digital ya, untuk yang memaksa kita untuk lebih cepat. Yang tadinya kita cuma berjalan dan sekarang kita berlari nih istilahnya. Karena situasi dan kondisi yang memaksa kita untuk lebih ke digital. Nah, dari beberapa perusahaan yang sekarang saya kerja di tempat itu memaksa kita untuk digital. Misalkan saya kerja di
di soal perbankan itu ada resolusi yang namanya digital banking. Nah, digital itu memaksa kita untuk transaksi di genggaman, karena semuanya saya yakin dan teman-teman semuanya itu sudah memiliki yang namanya Android. Benar. Nah, ada yang istilahnya SMS banking, digital banking itu khusus untuk perbankan. Tapi kalau untuk jasa yang penjualan, bergerak di penjualan, misalkan kayak department store itu, dan memaksa untuk misalkan yang e-commerce yang banyak ya sekarang ya, yang tinggal di rumah aja pencet itu. Tapi itu adalah positif yang didapatkan untuk milenial ya. Karena apalagi di jasa kita tinggal duduk aja di rumah, itu transaksi kita, terus apa yang kita inginkan itu semuanya bisa lancar jaya ya istilahnya. Apalagi memang sih dari penelitian mereka menggunakan internet itu kebutuhannya 86% Betul. itu adalah melakukan pelayanan publik loh Kak. Betul. Tidak disangka ternyata masyarakat kita itu menggunakan internet memang untuk melakukan pelayanan publik, termasuk e-commerce ya, menggunakan SMS banking, e-banking, mobile banking, internet banking, semuanya secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk pengguna bisa ikut andil dalam istilahnya yang teknologi harus dan wajib seperti itu. Kita harus berubah ya Kak ya, mengikuti perkembangan zaman. Gak boleh gak ikut berubah. Kalau gak ikut berubah dalam perkembangan zaman, maka kamu akan ketinggalan dan bisa jadi kalau perusahaan bisa dibilang bisa bangkrut gitu Kak ya. Karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Mau tinggal di step-step itu aja nggak bisa. Ada persaingan di dunia ini. Betul sekali Mbak Oki. Jadi contoh misalkan nih, kalau untuk berbicara dengan pelayanan di waktu era 80-an, 90-an itu berbeda dengan yang sekarang. Jadi ada namanya peningkatan dan ada namanya pengetahuan-pengetahuan yang terus digali. Yang tadinya cuma seperti ini, nah sekarang di era yang memaksa kita untuk digital, lebih ke yang istilahnya kuliahnya bisa lewat Zoom, ada sosialisasi lewat Zoom. Dan semuanya berita-berita itu dan informasi-informasi tersampaikan.